Bro Miki, ya ini salah satu teman saya, sama-sama kami dari seminari, jadi sama-sama juga tertarik hal-hal berkaitan dengan teologi, filsafat, ya salah satu juga tentang leadership juga ya. Terima kasih untuk Hmm. kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Izinkan saya berbagi dulu mengenai apa yang kami tulis bersama saya dengan Pak Geri nanti. Saya nggak lama, mungkin ya bisa dikatakan ya paling setengah jam. Nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Geri untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian. Nah, buku ini sangat menarik sekali bagi kami karena memang leadership itu bagi kita di dunia pekerjaan maupun ya dalam dunia pekerjaan tentu sesuatu yang sering lah ya kita mendengar bahwa suatu organisasi harus mempunyai kemampuan di dalam hal kepemimpinan, dan tentu kita juga banyaklah belajar atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan tentang kepemimpinan. Nah, yang menariknya membedakan pada saat saya menulis waktu itu saya mengajak Pak Geri ya. Jadi Pak Geri ini juga adalah generasi ketiga. Nanti beliau akan menceritakan bagaimana beliau di usianya muda juga belajar untuk memimpin. Nah, dan Pak Geri juga memberikan kesempatan ke kami. Kami punya konsultan namanya Building Image Consultant. Jadi kami juga pernah mengajar di Saga, tempat Pak Geri berkarya, Saga dan Maju Makmur di Papua sana. Nah, jadi saya melihat bagaimana penerapan leadership kepemimpinan antar generasi dari generasi pertama dari kakeknya Pak Geri, kemudian ayahnya Pak Geri sampai kepada Pak Geri. Nah, itu bagi kami sesuatu yang menarik. Ya, waktu saya men-challenge ke Pak Geri, jadi saya bertanya kepada Pak Geri, kira-kira kita topik apa? Nah, nanti ada perjuangan masing-masing lah ya. Nah, bagi saya pribadi ini adalah sebenarnya buku keempat ya, buku keempat yang saya tulis. Ya, memang saya senang menulis ya baru sejak pandemi lah ya. Jadi sejak pandemi saya senang menulis. Jadi hal itulah yang membuat saya merasa bahwa penting sih berbagi. Nah, ini beberapa karya tulisan saya dan saya pernah juga bagikan di Circle, juga kupas bukunya tentang pertama emotional spiritual journey juga pernah. Ya, kemudian ya saya juga sebagai seorang hamba Tuhan juga di seminari, jadi saya juga menulis tentang berkaitan dengan iman Kristiani saya. Dan juga saya aktif, jadi semua tulisan saya benar aktif di LinkedIn. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian atau teman-teman punya LinkedIn, akun profesional, nah di situ saya aktif selama 2,5 tahun. Jadi baru pertama kali lah saya punya akun media sosial. Jadi saya orang old ya, karena Generation X, jadi nggak terlalu senang hal-hal berbau media sosial. Tapi COVID melatih saya, memaksa saya supaya bisa lebih terlibat di dalam memberikan sumbangsi apa yang sudah 17 tahun saya bangun sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan SDM, dan saya menulisnya. Nah, inilah gambaran tentang saya. Nah, di dalam buku kami ini, jadi desainnya itu saya ngobrol dengan Pak Geri, saya bilang, oke, saya coba nanti meninjau di dalam buku itu ada dua aspek. Pertama adalah dari leaders mindset-nya. Jadi kenapa mindset itu sangat penting? Karena tadi kepemimpinan itu tidak hanya bicara keterampilan, tapi dimulai dari bagaimana peta berpikir ataupun bagaimana pola pikir atau attitude yang dimiliki orang seorang leaders. Nah, bagi saya waktu menuliskan dalam buku ini ternyata saya melihat bahwa memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada sebenarnya memimpin orang lain. Jadi dimulailah dengan memimpin diri sendiri, dan kemudian bagaimana pola pikir sebagai seorang pemimpin. Nah, saya melihat dari konteks, ingat tadi bahwa kami sampaikan bahwa di dalam konteks family business ya. Jadi kenapa family business menjadi penekanan? Karena saya beberapa riset yang saya lakukan ternyata 85% perusahaan-perusahaan baik itu TBK yang ada sekarang maupun perusahaan-perusahaan besar nasional, baik itu TBK ataupun yang non TBK, itu mereka ternyata semua di bidang family business ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun di dunia yang masuk Fortune 500 itu bisa dikatakan mereka juga adalah family business. Jadi itu menjadi concern waktu saya menulis tentang leadership, bagaimana di dalam penerapan family business bersama dengan Pak Geri kita diskusi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melihat kami leader secara mindset, kemudian kami membahas tentang skillful-nya leader. Jadi keterampilan apa sih yang dimiliki seorang leader? Nah, memang banyak ya keterampilan yang mereka miliki, tapi kami lebih kepada applicable yang mereka butuh. Intinya adalah bagaimana mereka
leaders create a leader. Jadi a leader create a leaders. Jadi bagi kami adalah bagaimana seorang pemimpin itu harusnya bisa menciptakan seorang pemimpin. Nah, keterampilan bagaimana menciptakan pemimpin inilah yang perlu dilatih. Dan itu salah satu kami hanya di dalam buku ini hanya menuliskan 4 hal, yaitu mengenai coaching, kemudian mengenai konseling, kemudian mengenai delegasi dan mentoring. Nah, itu yang bagi kami lebih lebih bisa menciptakan seorang leaders. Jadi sebagai seorang leader, bagaimana dia meng-create atau menciptakan seorang leaders dengan menjalankan keempat hal-hal tersebut. Ya, jadi ini menjadi bagian yang kami tekankan. Nah, kemudian nanti di bagian ketiga buku ini adalah nanti akan disampaikan oleh Pak Geri. Itu adalah bicara tentang generational leadership. Jadi kami ingin memetakan bagaimana kepemimpinan itu mulai tadi dari mindset-nya, ya, mindset dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Kemudian bagaimana skillful yang mereka diperlengkapi dari generasi pertama dan sampai ke generasi ketiga, sehingga itu menjadi nyata. Oh iya, ternyata ingin menyajikan, menyampaikan kepada pembaca kami bahwa di dalam kepemimpinan pun ternyata aspek kepemimpinan dalam diri sendiri, mindset-nya, skillful-nya itu antar generasi pun ada sesuatu yang mereka harus bisa legasikan, mereka harus bisa wariskan sehingga menjadi nilai-nilai di dalam kepemimpinan yang harus dimiliki. Bahkan nilai-nilai ini harus terus bertumbuh dan istilah kami adalah berakar, bertumbuh dan berbuah di sepanjang generasi yang ada. Nah, itulah yang membuat buku ini serasa bagi kami pribadi berdua menulis ada serasa lebih hidup, lebih nyata, lebih bisa melihat bahwa intinya seorang kepemimpinan itu bagaimana di dalam menjalankan suatu kepemimpinan dalam suatu family business. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian saya selalu membuka dengan kata pendahuluan ataupun kata di dalam saya mengantarkan buku ini, saya mengatakan bahwa selalu di dalam saya mengajar selama 17 tahun tentang leadership, ada 3 pertanyaan besar yang selalu muncul. Jadi, apakah kepemimpinan itu hanyalah sebuah pengetahuan saja atau sebuah seni? Kemudian yang kedua, apakah kepemimpinan itu banyak menggunakan sebuah rasional atau menggunakan juga sebuah emosional? Dan apakah pemimpin itu punya faktor DNA-nya lah, istilah born, atau juga harus ada diciptakan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan dasar yang selalu ditanyakan dalam setiap pelatihan, dan saya menjelaskan kepada audiens saya selama 17 tahun bahwa kepemimpinan itu memang harus terintegrasi ke 6 hal tersebut. Jadi bagaimana mindset mereka harus dimunculkan. Jadi seorang pemimpin itu memang harus ada pengetahuan. Jadi mereka harus banyak membaca. Harus dituntut mereka juga banyak membaca, mendengarkan beberapa pengetahuan-pengetahuan, ya, membaca, mendengarkan dan sebagainya. Dan itu juga ada seninya karena kita berelasi dengan orang yang kita pimpin adalah punya secara emosi, punya seni bagaimana menghadapi mereka dan sebagainya. Jadi ada seninya. Kemudian juga bagaimana kita pasti menyajikan di dalam kepemimpinan. Itu pasti harus ada data-data atau fakta dan sebagainya. Sehingga kita juga banyak di dalam mengambil suatu keputusan yang sulit pun kita harus punya menggunakan rasional seperti apa. Nah, bagaimana meminimal risiko dan sebagainya. Dan tentu juga ada faktor emosi yang selalu harus mereka sustainable, yang mereka harus selalu pertahankan. Tingkat kematangan mereka di dalam setiap mengambil keputusan, setiap dalam situasi kritis apapun, nah mereka ada faktor emosi yang mereka harus mereka jalankan dan harus mereka pikirkan dan harus mereka rasakan. Dan yang terakhir, dari hasil riset itu juga dikatakan, saya salah satu mengambil apa yang dikatakan Pak John Calvin Maxwell pada suatu saat dia melakukan suatu seminar internasional untuk dihadir beberapa pemimpin-pemimpin dunia dan juga beberapa pemimpin perusahaan. Dia melakukan survei, ternyata kebanyakan mereka adalah 85% itu adalah dibentuk. Jadi mereka kayak tadi leader, create leader. Jadi kebanyakan memang 85% adalah mereka muncul ke kepemimpinan karena dibentuk. Karena organisasi suatu perusahaan itu kan berkembang terus, jadi mereka membutuhkan para pemimpin. Nah, bagaimana leaders itu harus create leaders, tapi juga tidak menutup kemungkinan ternyata ada karena krisis membawa orang, ya bisa dikatakan hampir 5% itu memunculkan kepemimpinnya. Nah, tapi ada juga dari riset itu mengatakan 10% itu adalah karena dia punya bond. Jadi dalam konteks bahwa mereka memang punya bakatnya, atau mereka juga memang, ya nanti mungkin salah satu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Geri bagaimana beliau salah satu yang tentu saya yakini adalah board. Jadi punya bakat yang sudah dia miliki
ya di dalam ini. Atau mungkin kalau saya selalu mengatakan kayak kerajaan lah ya, biasanya kayak kekaisaran kerajaan itu kan ada board yang mereka punya paket kepemimpinan. Tapi kalau dalam organisasi, saya melihat juga dalam family business ada mereka yang punya board seperti itu. Ada yang mereka memang punya bakat yang sudah sejak DNA-nya lah ya, yang mereka punya tentang kepemimpinan tersebut. Nah, jadi keenam faktor ini harus terintegrasi dan kita harus memahami bahwa inilah kepemimpinan situasi kepemimpinan yang harus kita miliki. Nah, dari situ kami membaca, nah dimulai dari kepemimpinan terhadap diri sendiri. Nah, saya memulai bahwa ternyata banyak kita itu tidak dapat melihat lebih banyak, tidak bisa melihat tentang diri ya. Mungkin mereka lebih melihat kepada dirinya itu lebih banyak memaafkan terhadap dirinya, tapi lebih menekan kepada tidak dapat melihat diri sendiri seperti melihat kepada orang lain. Nah, itu yang kadang-kala saya melihat bahwa kepemimpinan diri sendiri itu jauh lebih penting sebenarnya. Contoh yang kedua, dia lebih keras terhadap orang lain daripada diri sendiri. Jadi saya melihat bahwa kepemimpinan, makanya kenapa kepemimpinan itu sebenarnya lebih harus dilatih, bagaimana personal leaders-nya itu lebih diutamakan ya. Nah, kuncinya aja kepada, saya melihat aja kepada kepemimpinan diri sendiri. Jadi kalau dia sudah beres, istilah kita beres dengan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri, maka dia akan bisa memunculkan untuk memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi kalau dia hanya keras pada orang lain, tapi dia tidak keras kepada dirinya sendiri, atau bisa dikatakan dia tidak melihat apa yang menjadi kekuatan dia atau menjadi yang harus dia perlu improve, maka dia sebenarnya belum bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin orang lain karena dia belum berhasil untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, salah satu banyak yang saya tulis di situ, salah satunya adalah bagaimana dia harus berani keluar dari zona nyamannya, berani mengambil resiko, ya. Kemudian dia harus punya. Nah, ini yang satu menarik juga di buku itu saya tulis bahwa seorang pemimpin yang efektif itu setelah dia memimpin dirinya sendiri juga sebenarnya juga harus efektif sebagai seorang followers. Nah, ini yang saya juga tekankan di dalam tulisan tersebut bahwa ya kalau Anda menjadi seorang pemimpin terhadap diri sendiri dan Anda menjadi seorang pemimpin yang efektif, maka seorang pemimpin terhadap diri sendiri harusnya dia belajar untuk menjadi seorang pengikut yang efektif. Nah, di situ saya menuliskan ya beberapa hal bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif harus menjadi seorang follower yang efektif. Nah, dari situ apa yang bisa saya paparkan juga, ternyata pemimpin itu juga dia harus menjadi agen perubahan, membawa perubahan. Jadi dia harus bisa tidak hanya mempengaruhi, tapi membawa suatu perubahan. Kenapa? Karena ya bisnis, ya dirinya sendiri selalu terus mengalami perubahan-perubahan. Dan dia juga akan bertumbuh sesuai dengan tingkat kematangan emosi. Nah, salah satu pendekatan yang saya lakukan dengan dengan kematangan emosi dan spirituality, dan juga salah satu dia harus punya visioner yang jelas. Karena disitulah peran seorang pemimpin. Nah, jadi pemimpin di dalam memimpin dirinya sendiri ini, ya tadi saya katakan, dia harus, kembali saya katakan, dia harus keras pada dirinya sendiri, dia harus juga menjadi seorang effective follower, dia juga harus membawa perubahan, dia juga harus mempunyai kematangan secara emosional dan spiritualitas, dan juga dia harus sebagai seorang visioner. Karena kenapa demikian? Karena dia membawa para pengikutnya menuju ke apa yang menjadi visi. Nah, dalam organisasi dia jelas apa yang mau dia bawa dalam kepemimpinan dia. Nah, nanti Pak Giri akan menjelaskan bagaimana antara generasi pertama sampai generasi ketiga, bagaimana terjadi kesinambungan terhadap visi dari organisasi atau perusahaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Giri seperti apa, mulai dari kakeknya, ayahnya, dan sebagainya. Jadi harus suatu visioner yang jelas, yang harus terlihat dan nyata oleh dari seorang pemimpin untuk melihat dia akan membawa seperti apa para subordinate-nya atau para followers-nya. Nah, dari situ baru kami melihat bahwa ternyata salah satu pendekatan kami, nah ini menarik, itu adalah dengan kasih. Kenapa kasih? Ternyata saya mengambil salah satu buku yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak membaca, itu tentang kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Nah, servant leadership adalah bagi saya pribadi mengatakan, di samping adanya transformational leaders, maka titik tertinggi seorang pemimpin adalah kepemimpinan melayani. Kepemimpinan melayani sangat penting. Kenapa? Salah satu aspek dengan kasih dia melayani, berarti ada suatu sacrifice, ada suatu nilai yang dia harus korbankan. Jadi seorang pemimpin harus berani mengorbankan. Nah, ini yang saya mengatakan bahwa kepemimpinan yang melayani itu adalah puncak bagi saya, tertinggi di dalam seorang kepemimpin. Kenapa? Dia harus berani berkorban, dia harus memiliki kasih. Nah, termasuk bagaimana dia harus dikritik, berani menerima teguran, ya, berani menerima masukan yang mungkin yang bisa dikatakan masukan-masukan itu yang mungkin
dalam arti ya, kalau saya menulis adalah memerahkan telinganya dan sebagainya. Nah, jadi di sini harus ada implementasi, saya sebut dengan DAN, yaitu adalah disiplin, openness, dan need empathy. Nah, inilah bagian yang saya tulis tentang kepemimpinan terhadap diri sendiri, bicara tentang leaders mindset-nya. Nah, dari situ kami menuliskan mengembangkan. Nah, tadi sudah dilengkapi secara leaders mindset. Nah, kemudian bagaimana skill-nya? Oke, mereka sudah punya karakter, punya mindset yang baik, punya attitude yang seperti yang saya gambarkan tadi, bagaimana dia menjadi memimpin untuk dirinya sendiri sehingga bisa mempengaruhi dengan efektif para subordinate-nya. Maka kita lengkapi sekarang. Nah, itu adalah salah satu adalah dengan coaching. Memang saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ken Blanchard dalam situational leadership. Terus terang saya mengambil hal demikian dan juga banyak membaca buku-buku karangannya Pak John Calvin Maxwell. Ya, jadi saya melihat bahwa coaching itu sangat penting. Kenapa coaching sangat penting? Tadi saya katakan 17 tahun saya di bidang training, 17 tahun saya di bidang coaching, 17 tahun saya di bidang mentoring. Jadi saya melihat seorang leader, critical leader itu bagi kami adalah sangat penting bagaimana mereka harus punya kemampuan skill coachingnya. Nah, menjadi masalah saya melihat adalah apa yang kita coaching. Nah, apa yang kita coaching ya, dan itu selalu saya melihat. Nah, ini di dunia sales atau di dunia kita pelatihan selalu melihat tiga aspek, yaitu kita akan mengembangkan mereka di head-nya, ya, pengetahuan mereka dan sebagainya, pengetahuan dan pengalaman mereka, kemudian di heart-nya, kemudian yang tiga di hand-nya, skill-nya. Nah, itu yang mereka harus dikembangkan. Ya, jadi coaching. Nah, bagaimana mereka harus dilatih, dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Nah, biasanya bagaimana coaching, bagaimana kompetensi seorang coach, ya, leader sebagai seorang coach. Nah, di situ di buku dijelaskan secara applicable, secara praktis. Bahkan beberapa tips-tips kita tulis di situ. Jadi seorang coaching, apa bedanya dengan konseling misalnya. Salah satu saya mengatakan di dalam coaching itu kita bisa melakukan secara grup. Tapi kalau konseling, karena yang di touch itu adalah bagian motivasinya mereka atau bagian personal, makanya harus dilakukan secara personal. Beda dengan coaching. Dan salah satu saya mengatakan coaching bisa kita lakukan salah satu dengan yang biasa kami lakukan adalah dengan training. Nah, dengan training, melatih, kemudian lecturing dan sebagainya. Dan itu membuat mereka menyadari. Briefing pun bagi saya adalah coaching. Nah, itu saya harus menjabarkan kepada mereka skill-skill apa yang mereka, kompetensi apa sebagai seorang coach yang bisa dilatih, ya apa yang sebagai seorang leader untuk mereka melatih dan mengembangkan followers mereka atau supported mereka. Nah, baru kemudian masuk kepada konseling. Nah, konseling di sini karena tadi adalah berkaitan dengan attitude atau sikap mental daripada anak buah kita atau berkaitan dengan motivasi mereka, maka lebih personal. Dan itu pendekatannya akan berbeda. Nah, karena saya juga belajar di seminarian, kita juga belajar tentang pastoral counseling dan sebagainya, kami cukup mendapatkan beberapa teknik-teknik counseling. Nah, saya menjelaskan kaitannya tetap di bidang bisnis. Jadi kaitan bisnis itu seperti apa? Nah, selalu karena bicara tentang bisnis, pasti selalu larinya adalah kepada kinerja. Jadi coaching, counseling, termasuk nanti delegating dan mentoring, itu selalu kita harus melihat kepada kinerja. Ujung-ujungnya pada kinerja, untuk meningkatkan kinerja daripada subordinate kita. Nah, itu yang saya menekankan. Walaupun counseling ini adalah sesuatu yang bagi saya, jelas pengalaman saya mengatakan banyakkan para leader, para manajer, itu mereka menghindar untuk melakukan konseling. Karena tadi mereka pun belum tentu beres dengan dirinya mereka. Jadi banyak mereka yang tidak punya skill untuk konseling. Tapi saya bilang, ya tetap harus mereka jalankan karena ini berkaitan kinerja. Karena ada yang mereka harus diukur. Kenapa mereka tidak mencapai kinerja itu? Mungkin ada aspek tadi, motivasi mereka mundur, atau mereka mengalami suatu sakit hati, atau apa dan sebagainya. Nah, di situ saya jelaskan bagaimana skill-skill dasar lah sebagai seorang leader yang harus dimiliki pada saat mereka melakukan konseling. Jadi beberapa kompetensi juga yang dasar yang mereka, keterampilan yang mereka harus miliki. Nah, dari situ apa yang saya ingin sampaikan, ternyata setelah mereka para leaders itu dilengkapi coaching, counseling, nah skill yang berikut tadi delegating. Kenapa delegating penting? Karena tadi kebanyakan para leader di sini mereka one man show. Jadi mereka lebih banyak seperti kayaknya mereka apa ya? Seperti kalau John Calvin Maxwell mengatakan sepertinya mereka nggak siap untuk digantikan. Jadi mereka merasa one man show-nya itu merasa bahwa mereka butuh. Jadi banyak kasus-kasus di dalam John Calvin Maxwell mencerita tentang Henry Ford senior, Henry Ford junior, atau beberapa perusahaan yang mereka seolah-olah nggak mau melepaskan. Jadi nggak mau melepaskan, kenapa? Mereka juga nggak mau belajar untuk mendelegasikan.
Nah, kenapa delegasi ini penting? Sebenarnya kan level mereka sudah tertinggi, apalagi misalnya kayak Pak Giri, misalnya sudah termasuk di dalam level tertinggi, maka dia kan harus lebih banyak memikirkan strategi. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan teknis, banyak pekerjaan-pekerjaan secara apa namanya managing people-nya, dia sudah mulai harus delegasikan kepada level ataupun di bawahnya. Nah, itu bagaimana family business bisa melakukan demikian. Pengalaman saya di beberapa konsultan yang saya lakukan di beberapa perusahaan itu bahkan sampai founder ya merekrut misalnya untuk CS pun dia harus terlibat. Sebenarnya kan nggak harus sudah mempercayakan. Kenapa dia menurut instingnya apa bukan ya saya katakan ya, dikatakan intuisinya. Dia tahu bagaimana seorang CS, tapi bagi saya kan harus sudah mulai dia melakukan pendelegasian dan bagaimana bekerja secara SOP, standar operating procedure yang ada dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa delegasi harus tetap dijalankan. Yaitu tadi, leader create a leaders. Jadi bagaimana seorang leader itu memikirkan. Nah, pendelegasian ini harus jelas. Dan sejauh mana beban pekerjaan yang didelegasikan, sejauh mana tanggung jawab dipercayakan kepada calon-calon pemimpin atau calon-calon suksesi yang akan menggantikan mereka. Supaya mereka, para pemimpin-pemimpin ini, lebih banyak berpikir secara strategik di dalam pengembangan bisnis mereka ataupun organisasi yang mereka pimpin. Nah, delegasi itu penting. Di samping juga delegasi sebenarnya itu membantu karir daripada anak buahnya. Ya, kemudian bagaimana juga membantu sebenarnya mereka untuk melatih networking. Jadi in harmony atau harmonisasi di dalam organisasi itu bisa terjadi pada saat delegasi itu berjalan. Dan itu akan memunculkan kalau dalam istilah kita ada star, bintang-bintang baru atau calon-calon kalau di dalam talent management dikatakan super keeper yang akan menolong kita untuk mempersiapkan mereka dari keeper super keeper. Jadi bukan lagi masuk mereka hanya orang-orang common, orang-orang yang biasa. Nah, itulah pentingnya pendelegasian dan saya juga mengharap berpikir bahwa para leaders harus belajar untuk mulai melakukan pendelegasian. Dan terakhir, baru kami bicara tentang mentoring. Nah, mentoring ini apa sih? Selalu menjadi pertanyaan, apa bedanya coaching dengan mentoring? Saya katakan mentoring, kalau coaching mungkin lebih banyak kita secara formal, ya, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi mentoring itu jauh lebih mendalam, in-depth. Kenapa? Secara informal dan formal kita bisa lakukan. Karena saya ingin mempersiapkan orang yang sungguh-sungguh. Jadi saya nggak bisa memilih beberapa orang, misalnya saya sebagai pemimpin, saya akan milih orang-orang profesional di dalam bisnis keluarga yang memang dia akan bisa menjadi secara profesional yang mereka juga akan menduduki posisi-posisi dan itu banyak contoh di beberapa perusahaan-perusahaan family business melakukan demikian. Jadi mentoring itu beda ya dengan coaching mungkin lebih formal dan dalam waktu juga mentoring itu jauh lebih lama daripada coaching. Coaching mungkin kita bisa tetapkan, oke dia kekurangan keterampilan seperti apa. Oke, misalnya kita tetapkan 1 bulan. Nah, mungkin dia harus selesai. Tapi mentoring enggak, karena kita benar-benar tidak hanya aspek secara formal saja, tapi juga aspek informal. Kita harus bisa mengenal keluarganya dia, misalnya kehidupan dia, apa kegiatan ini, dan sampai seperti itu. Nah, saya mendekati mentoring ini adalah dalam multiplikasi sebenarnya, menciptakan multiplication effect di dalam kepemimpinan. Jadi dia harus bisa menciptakan para pemimpin-pemimpin baru. Kenapa saya gambarkan? Memang tadi 25 tahun saya ikut di dalam, saya agama Nasrani, bahkan ikut dalam namanya pemuritan. Jadi jelaskan di situ multiplikasi ini sangat penting. Jadi ada kelompok tertentu memang saya mempersiapkan mereka menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin nanti. Dan itu memang terbukti jauh lebih kuat dibanding saya hanya melakukan coaching pada mereka. Jadi mentoring itu jauh lebih bisa saya masuk sebagai mentor ke dalam mereka. Dengan saya melihat pengalaman 25 tahun, saya melakukan pemuritan yang tadi saya katakan multiplication effect. Dan itu mulai tetap membentuk akarnya mereka, ya pertumbuhan mereka sampai mereka berbuah dan mereka menjadi pemimpin-pemimpin nanti. Nah, itulah yang membuat saya dan Pak Giri meyakini bahwa mentoring ini juga sangat penting yang dilakukan. Ya, jadi nggak ada lagi alasan mereka no understanding, no time, no responsibility. Itu sudah menjadi kewajiban mereka. Jadi keempat hal ini, keterampilan ini memang harus menjadi kewajiban yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa dikatakan menjadi pemimpin yang efektif. Jadi mereka harus bisa create leader, create a leader. Nah, buku itu memaparkan dalam hal-hal tersebut. Nah, kita juga ada beberapa implementation yang kami terapkan juga. Ya, saya disebut dengan BGA. Jadi baca. Kemudian apa yang mereka baca, kemudian apa yang didengarkan ya dari apa yang mereka lihat, kemudian bagaimana mereka gali, catat. Ya, seorang pemimpin harus banyak menggali dan mencatat, menemukan, dan kemudian harus ada tindakan nyata. Nah, ini ada semacam komitmen yang mereka harus lakukan dan di setiap pelatihan kita juga menerapkan BGA ini. Jadi baca, gali, dan aksi.
Nah, itulah menjadi bagian dari buku ini yang saya tulis, bagian saya. Dan bagaimana untuk the next di dalam penerapan, di dalam family business yang di keluarganya Pak Geri, nah itu akan saya serahkan kepada Pak Geri. Jadi di bagian saya menceritakan tentang tadi leaders mindset, kemudian dimulai dari kepemimpinan diri sendiri dan pola pikir sebagai seorang pemimpin, dan yang kedua adalah bicara tentang skillful leaders. Jadi apa saja 4 itu yang tadi, ya mulai dari coaching, counseling, delegating, dan mentoring. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Geri untuk. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Dimas, terima kasih udah mengajak kita berdua ya untuk kupas buku yang kita tulis. Jadi jujur sedikit backgroundnya saya adalah third generation, jadi saya adalah generasi ketiga dari family business yang sudah berjalan kurang lebih 30-40 tahun di Jayapura. Kita bisnisnya di FMCG distributor, jadi kita distributor makanan minuman dan non-food. Misalnya seperti Ajinomoto, Indomie, kita distribusikan di kota Jayapura. Kemudian kita juga ada core bisnis lain yaitu supermarket. Jadi kita punya supermarket, kurang lebih sekarang puji Tuhan sudah ada 10 cabang. Kita juga ada dep store, cafe, bakery. Dan itu kurang lebih core bisnis kita. Dan jujur kalau misalnya awalnya ketika Pak Guru ajak saya untuk menulis buku ini, terutama tentang kepemimpinan, saya awalnya juga agak takut. Saya agak takut, kenapa? Karena ada keraguan dalam hati saya, dalam arti apakah saya cocok nih, saya kan pengalaman juga baru 5 tahun bekerja membantu orang tua, apakah saya cocok nih untuk menulis atau kontribusi tentang family business, tentang leadership di family business dengan pengalaman saya yang terbatas. Tapi memang saya tipikal orang yang kalau ditantang, saya ibaratnya mau coba. And I think mungkin ya, walaupun 1-2 hal, saya juga masih perlu banyak sekali belajar, tapi saya percaya mungkin ada 1-2 hal yang saya bisa ibaratkan intisarikan dalam buku ini, yaitu tentang keluarga saya, bagaimana cara memimpin, leadership style dan pengalaman dari kakek saya, papa saya, dan kemudian tentang kepemimpinan diri saya sendiri. Jadi awalnya begitu, saya juga bawa dalam doa dan puji Tuhan dari istri juga mendukung, makanya kenapa saya ingin membantu Pak Guru untuk kontribusi ke dalam buku ini, kurang lebih gitu. Jadi kalau cerita tentang pengalaman saya pribadi, ketika saya masuk ke dalam perusahaan, jujur tidak ada pengalaman, jujur dibilang gambaran besarnya ada, tetapi detailnya juga kurang. Tetapi yang agak kontradiksi ya, yang ada atau ibaratnya dilema buat saya pribadi adalah saya ketika pertama kali masuk kerja, saya tidak ada pengalaman sama sekali, tetapi saya ditempatkan di posisi yang udah tinggi, yaitu sebagai owner. Nah, susahnya adalah ketika saya posisi tidak tahu apa-apa, kemudian tapi saya di posisi sebagai ibaratnya leader lah, posisi paling tinggi di sana, tetapi saya tidak punya technical abilities dan tidak punya pengalaman dan jam terbang, itu membuat saya juga susah. Jadi ketika awal-awal waktu saya ikut meeting, waktu ikut turun ke lapangan semua saya juga bingung. Kayak waktu saya ingat banget pertama kali saya ikut meeting tuh saya saking mindernya ya, saya diem doang. Benar-benar 2 jam saya punya tim lah, saya punya manajer tanya ke saya cuma bisa makut-makut doang waktu awal. Karena benar-benar tidak punya pengalaman dan tentunya karena belum pernah memimpin ya ibaratnya ya. Jadi saya juga ibaratnya punya saya kurang confident lah tentang saya bagaimana cara membawa diri semua. Tapi ya puji Tuhan selama 5 tahun pengalaman ditempa, kemudian saya terus mengembangkan diri karena saya memang tipikal orang yang suka mengembangkan diri. Saya jadi banyak ketemu orang waktu pas meeting, saya juga banyak networking, ketemu banyak orang dari berbagai industri lainnya. Saya banyak bertukar pikiran. Dan dari situ kemudian dari saya juga pengalaman memimpin langsung tim ya. Di bawah saya kan ada manajer, ada general manager, memimpin mereka, ikut meeting, lama-kelamaan confidence-nya mulai grow. Sehingga saya rasa at the time ya, ketika saya 1-2 tahun membantu orang tua, dan juga karena orang tua juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengembangkan. Jadi kalau dari papa dan kakek memang tipikal leadership-nya adalah, ya udah coba dulu. Kamu coba dulu, kalau nggak berhasil, evaluasi. Kenapa nggak berhasil? Tapi kalau berhasil, ya udah lanjut, kembangkan. Tapi ketika sesuatu, ibaratnya mereka juga melepaskan saya dan memberikan saya kepercayaan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan perusahaan ini. Jadi awalnya 1-2 tahun itu saya lumayan confident,
Tapi seperti kebanyakan anak muda ya, mungkin karena dari awal agak cepat diberikan, dan saya memang tipikal orang juga kalau berbicara, maaf style saya agak sedikit ceplas-ceplos dan agak sedikit ketus ya, mungkin bahasanya keras lah, agak-agak keras. Nah, that's when problem start to happen. Jadi ketika saya memimpin waktu 1-2 tahun pertama, saya merasa saya sudah menjadi seorang pemimpin yang bagus. Tapi makin ke sini kok saya lihat kok tim yang saya bina bukannya mereka respect saya, malah mereka makin takut kepada saya, enggan kepada saya, takut kepada saya, kemudian nggak sedikit juga yang resign dari company saya. Nah, dari situlah awalnya kenapa saya mulai introspeksi diri. Apakah is there something wrong with me? Apakah mungkin cara kepemimpinan yang salah? Atau mungkin saya mengambil keputusan terlalu cepat? Atau mungkin karena saya tidak bisa mengontrol emosi dengan baik? Yaitu bagaimana maksudnya ketika marah ya jangan sampai meledak lah ibaratnya di depan orang. Jangan mungkin mempermalukan tim juga di depan banyak orang dan sebagainya. Nah, turning point saya sebenarnya terjadi lucunya ketika COVID-19 terjadi. Jadi waktu 2019 semua orang tahu terjadi COVID, terjadi pandemi dan terjadi lockdown. Pada waktu itu saya terkena demam berdarah. Jadi saya waktu itu ada meeting di Jakarta, sempat balik ke Jayapura, tiba-tiba terkena DBD. Akhirnya karena lumayan parah, papa akhirnya ungsikan saya ke Jakarta lagi. Di Jakarta saya kurang lebih bed rest 5-6 hari di rumah sakit. Kemudian ketika saya mau recovery itu ketika awal terjadi lockdown di Indonesia. Jadi kalau tidak salah Maret ya, akhir Maret tiba-tiba terjadi lockdown. Akhirnya saya terjebak di di Jakarta karena kita ada rumah di Jakarta, ada family house di sana. Saya di sana sekitar 6 bulan, jadi kurang lebih kerjaan kan mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu intens. Sehingga ketika when that happens kan jadinya kan karena ada banyak waktu luang, saya berpikir banyak, ibaratnya gitu. Nah, when that happens, actually saya banyak introspeksi diri. Jadi di masa itu saya banyak belajar tentang diri saya, kemudian saya juga introspeksi diri tentang bagaimana saya menjadi pemimpin dan segalanya. Akhirnya saya membaca banyak buku, telepon banyak orang apa semua, dan lucunya adalah ketika kita justru keluar dari zona kerja kita, di mana kita rasa, aduh kita tidak produktif nih, kita 6 bulan ibaratnya cuma bisa kerja dari rumah kan tidak efektif. Ketika saya dicabut dari zona ibaratnya hamster wheel saya, di mana saya bekerja operasional day to day basis ya, itu malah justru my biggest breakthrough, yaitu terobosan terbesar saya. Nah di situ saya banyak introspeksi diri, banyak belajar, kemudian saya juga pengalaman saya secara spiritual juga bertumbuh. Ketika zaman itu saya mulai mencari Tuhan, pendalaman Alkitab, mengikuti juga pemuridan dari salah satu gereja, dan akhirnya puji Tuhan pelan-pelan saya membentuk cara saya menjadi leader yang lebih baik. Jadi kalau dari pengalaman saya tulis di buku ini, jujur ya, ketika saya tulis dengan keringat dingin. Karena because I know saya sebagai seorang pemimpin ada yang banyak yang lebih bagus dari saya, dan saya sebagai seorang pemimpin juga masih belajar. Ibaratnya tiap tahun, tiap bulan pasti ada perubahan yang saya rasakan di diri saya. Jadi ketika saya awalnya menulis buku ini diminta bantu sama Pak Guru, saya juga takut. Dan ketika saya tulis tentang diri saya pribadi di buku ini, sangat-sangat paralyzed lah. Sempat waktu itu 1-2 hari nggak bisa tulis apa-apa tentang diri saya sendiri. Karena saya merasa, aduh, am I worthy to actually contribute to these pages, to this book? Jadi itulah journey saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan buku ini. Dan itu sedikit journey saya ya. Kemudian kalau untuk yang saya tulis adalah tentang family business ya, leadership di family business. Seperti tadi yang Pak Guru bicarakan, sekitar 85% of all business di Indonesia adalah bermula dari family business. Jadi seperti misalnya Kalbe pun it actually family business, Nutrifood family business, Indomie juga basically it's family business. Baik dari kecil, dari besar sekali sudah TBK, sudah IPO sampai UMKM most likely pasti family business. Dan saya juga banyak belajar, dan akhirnya saya menulis intisari kepemimpinan, style kepemimpinan dari kakek saya, papa saya, dan saya pribadi ke dalam buku ini. Jadi kalau dibilang kita 3 orang sama, ada kesamaan, dibilang ada perbedaan unik antara kita bertiga. Misalnya kalau kakek saya secara
pemimpin ya, kalau saya lihat dia adalah seorang visionary. Makanya kenapa kenapa dia worthy, bisa dibilang dia adalah founder dari bisnis kita yang sudah berdiri sekitar 30-40 tahun, itu karena memang kakek adalah seorang visionary dan saya rasa memang seorang natural born leader ya. Dia memang dari sananya bisa mengayomi orang, bisa masuk ke dalam isi hatinya orang, dia bisa menggerakkan orang itu sangat gampang. Kemudian dia juga ibaratnya mengatur tim apa semua lewat ngomong lewat ibaratnya sekali meeting apa semua juga bisa convince people. Dan dia juga building block, artinya dialah yang menempatkan atau membuat fondasi utama untuk bisnis kita. Kemudian kalau kakek saya adalah seorang visionary, kalau papa saya orangnya sebagai leader adalah leader yang lebih percaya kepada orang lain. Jadi kalau kakek saya dia seorang visionary, dia delegasi dari awal, kita punya culture kepemimpinan yang sama adalah kita mendelegasikan kepada orang lain. Dan itu pun saya lakukan. Nah, papa saya lakukan itu mungkin bukan lebih ekstrim ya, tetapi lebih banyak dan lebih dia jadi misalnya ada buat perusahaan baru, dia ada ketemu orang yang cocok, dia langsung percaya dulu. Percaya, oke, orang ini saya tempatkan di bisnis ini. Kalau misalnya puji Tuhan berjalan bagus, ya udah dia tinggal mentoring, dia tinggal coaching dari belakang sambil dia monitoring bagaimana perkembangannya tiap tahun. Tetapi kalau misalnya pas dia percayakan kepada orang yang salah, itu dengan cepat langsung dia ibaratnya cut. Ibaratnya dia langsung gantikan orangnya, tetapi sebelumnya tentu dia mentoring coaching dulu apakah pemimpin yang dia tunjuk ini masih patut diberikan kesempatan kedua atau tidak. Kalau tidak dan dia rasa memang sudah yakin ada yang lebih bagus, beliau pasti ibaratnya tarik kepercayaan itu dari orang tersebut. Jadi kalau kakek saya mungkin lebih mendelegasikan kepada orang, tapi papa saya mendelegasikan ke orang itu lebih banyak, ibaratnya lebih intens kepada banyak orang. Nah, kalau saya pribadi, saya sih belajar dari dua-duanya. Jadi saya mix up antara kakek saya dan papa saya dalam soal kepemimpinan, terutama dalam praktek bisnis. Jadi kalau saya pribadi, saya percaya bahwa seorang pemimpin yang bagus itu punya dua karakter atau dua kriteria lah. Pertama, dia harus punya fundamental yang solid. Let's say itu adalah memang integritasnya dia, karakternya dia, family values-nya, ataupun kita bisa bilang secara spiritual ya. Maksudnya apakah jadi fundamental nomor satu, first and foremost, yang paling penting fundamentalnya harus kuat dan solid. Jadi dalam mengambil keputusan apapun, jangan sampai dia salah arah. Karena yang menentukan kan balik lagi, seperti yang Pak Guru tadi bilang, self-leadership-nya gimana. Kalau kita aja nggak bisa memimpin diri sendiri, kalau kita saja tidak bisa disiplin, kalau kita saja tidak bisa tidak curang, ibaratnya tidak melakukan yang seharusnya, jangan harap orang lain bisa melakukan itu. Karena ibaratnya yang jeleknya aja terlihat dari kita. Jadi menurut saya sih memang leadership nomor satu ya fundamentalnya harus kuat. Kemudian diimbangi sama balance atau fleksibel dalam action. Jadi kita dalam implementasi, ibaratnya mungkin goal kita ada satu. Goal kita ada satu, atau misalnya vision mission kita ada satu, tetapi untuk mencapai itu tempat, itu banyak jalan ya. Jadi ibarat pepatah berkata, banyak jalan menuju Roma. Dan itu yang saya lakukan dalam action saya. Jadi tidak selalu harus, karena saya sebagai pemimpin saya menentukan. Tidak juga. Dalam praktek misalnya tiap hari meeting ya, kadangkala ketika saya rasa saya punya tim sudah tahu jawabannya atau mereka lebih bagus, saya diem. Saya gali, kemudian saya langsung setuju, ambil keputusan setuju sama dia. Kadangkala kalau saya merasa bahwa saya mungkin lebih tahu lah, atau mungkin saya rasa ini yang terbagus, saya juga bilang ke mereka, baru kita ambil keputusan. Jadi menurut saya sih yang paling penting itu. Jadi tetap walaupun kita fleksibel dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil cara apa, tapi ya kalau bisa caranya itu harus halal. Yaitu caranya jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai merusak nama baik, jangan sampai ibaratnya merugikan karyawan kita atau stakeholder lainnya. Jadi ibaratnya ya harus diimbangi dengan kita sendiri. Kalau saya pribadi rasa sih kepemimpinan yang paling bagus adalah pemimpin yang melayani. Kalau itu saya sangat setuju sekali dengan Pak Guru, makanya kenapa saya ingin membantu beliau. Karena memang saya setuju sekali bahwa pemimpin adalah pemimpin yang melayani, itu yang paling penting. Karena ketika kita melayani, justru ketika kita melayani, justru Tuhan malah membuka jalan lebih besar dan lebih banyak untuk kita menjadi pemimpin. Justru ketika, kalau dalam ceritanya saya, pengalamannya saya, justru ketika saya humble myself, ketika saya menyadari bahwa
waduh, saya sebagai seorang leader ini masih perlu banyak belajar. Ketika saya menyadari bahwa aduh, saya masih kurang jam terbang, masih kurang pengalaman, justru that's when the breakthrough happen. Saya bisa lebih ngerti diri sendiri, lebih ibaratnya bisa baikan dengan diri saya, mungkin ada past trauma and everything. Kemudian dari situ saya mulai membentuk diri saya menjadi pemimpin yang lebih baik. Kemudian mungkin saya ada sedikit tambahan ya, yang tadi Pak Guru infokan bilang ya about delegation. Saya setuju sekali bahwa leaders memang leaders create leaders. Dan itu apa yang saya ciptakan atau apa yang saya buat juga di perusahaan saya, di family business ini. Jadi saya punya mindset setiap kali saya bekerja adalah apa yang terjadi jika misalnya saya angkat, saya punya tim ibaratnya udah jadi semua, artinya kan mereka nggak butuh saya. Tapi kan not like that. Tugasnya saya bukannya berarti ketika orang ini saya angkat untuk menggantikan posisi saya, bukan berarti saya nggak kerja lagi. Tidak. Saya sebagai owner, saya sebagai seorang leader, justru support dia, kemudian saya akan lihat divisi lain yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian saya akan fokus ke divisi itu untuk diperbaiki. Jadi ibaratnya saya ciptakan suatu sistem di mana kalaupun ada amit-amit ada terjadi sesuatu sama saya, perusahaan ini masih bisa self-sustain. Karena leadersnya semua sudah independen dan leadersnya semua saya sudah ciptakan untuk bisa mengambil keputusan. Makanya itu kenapa mungkin culture dari kakek saya ke papa ke saya yang itu yang kita bawa, bahwa kita harus ada leadership replication. Jadi ibaratnya kalau kita mau one man show mungkin bisa. Dan jujur kalau misalnya ibaratnya kita sebagai pemimpin kita yang urus semua sendiri, most likely mungkin lebih bagus. Ya, mungkin kayak kalau saya kerjakan itu semua, saya sales, saya collection, saya melakukan semua hal itu, saya juga jaga kasir, saya pajang buah apa semua, mungkin ya nilainya 90 lah atau 95 minimal. Tapi masalahnya waktu saya kan terbatas, energi saya terbatas. Dan masa sih kalau saya punya perusahaan, kalau saya ingin mengembangkan saya punya perusahaan, tentunya kan nggak mungkin kalau leadernya sekerdil itu mindsetnya. Maksudnya apa? Kalau saya mau punya 10 cabang, mungkin ya saya bisa ibaratnya saya masih bisa keliling sendiri tuh untuk kontrol, monitor, bicara sama masing-masing manajer. Tapi ketika saya ingin punya 50 sampai 100 bahkan 1000 cabang, metode itu udah nggak berlaku. Ya kan kita nggak mungkin lihat dong kayak bosnya Alfamart jaga di kasir, bosnya Alfamart marahin karyawannya karena nggak kasih kembalian receh, kan nggak mungkin. Seperti tadi Pak Guru bilang, pemimpin seperti misalnya bos Alfamart apa semua pasti fokusnya lebih yang bigger things, yaitu strategi. Mungkin bukan 1-2 tahun ke depan, tapi udah bicara 5 tahun ke depan. Mungkin dia sudah persiapkan infrastructure, ibaratnya udah mungkin mau masuk ke e-commerce atau bahkan mungkin ke bisnis yang lain, venture yang lain. Jadi saya rasa itu yang penting sih dari leadership ya. Jadi ketika kitanya misalnya delegasikan ke orang, kita ciptakan sistem, kemudian kita fokus pada hal lain yang memang perlu kita bantu sebagai seorang leader. Dan tentunya kalau leader mau naik level, dia harus ciptakan leader-leader lain yang bisa membantu dia dan mendukung dia. Sehingga itulah yang namanya leadership replication. Ada replikasi dalam leadership. Sehingga ketika kita menciptakan 100 leader, bukan berarti kita tergantikan sebagai leader. Justru enggak, justru posisi kita akan makin tinggi, akan makin tinggi. Dan saya rasa untuk sebagai business owner ya, dan mungkin di sini ada beberapa juga business owner, saya rasa kalau misalnya kita tidak ada leadership replication atau delegasi kepada tim, kepada karyawan kita, maka akan sangat susah untuk grow the business. Karena apapun yang terjadi, tangan kita cuma dua, apapun yang terjadi, waktu kita cuma 24 jam setiap harinya. Dan tentunya makin besar perusahaan kita, harusnya seorang leader bukannya makin sempit ya, ibaratnya makin sempit lihatnya, justru harus makin besar. Bukan stuck di hamster wheel yang bekerja, hustle apa semua, tetapi lebih kepada helicopter view, di mana dia bisa melihat secara overall, kemudian dia bisa mengambil ibaratnya quality decision. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi ya sebagai leader, terutama di sebuah organisasi bisnis atau bisnis kita berkembang terus, kita fokusnya bukan sehari saya bisa loh produktif loh. Oh ya produktifnya ngapain? Oh saya ambil keputusan banyak sekali, hari ini ada 100 keputusan yang saya ambil. CS baru saya hire sendiri, saya interview. SPV baru saya interview. Di sana kotor saya suruh bersihkan. Buahnya nggak dipajang saya suruh cepat bongkar langsung isi. Tapi kan mau sampai kapan? Seperti itu. Jadi kalau saya pikir daripada saya capek-capek urus kayak gitu, mendingan saya delegasikan kepada orang lain yang memang lebih kompeten dan lebih spesialis di sana.
kemudian saya akan fokus pada hal lain, yaitu ibaratnya apa, decision yang lebih penting. Jadi untuk saya pribadi, makin kita tinggi ya, bukan masalah berapa banyak decision yang kita ambil dan berapa banyak decision benar yang kita ambil, tetapi lebih kepada quality-nya. Daripada kita ada ambil 1000 keputusan, mendingan kita fokus mungkin kepada 5-10 keputusan yang actually matters untuk perusahaan ini. Dan saya rasa untuk transisi dari misalnya tadi saya bilang kita one man show, kita kemudian coba delegate kepada orang dan kita coba lebih ke helicopter view, tidak segampang itu. Karena biasanya most people dari pengalaman saya, ketika saya ketemu orang apa semua, saya tidak akan sebutkan nama, tapi ada beberapa lah yang mungkin mereka belum percaya kepada keluarganya atau kepada manajernya, sehingga mereka urus semua sendiri. Dan selalu bahasanya adalah mereka takut ibaratnya di replace, atau mereka takut ketika timnya atau anak buahnya jauh lebih pintar daripada mereka. Sedangkan yang mereka tidak lihat adalah opportunity cost-nya gimana. Mungkin ketika dia mengangkat ini manajer lebih tinggi, mungkin kan dia sebagai business owner punya pikiran atau penglihatan lebih jernih, kemudian dia bisa fokus hal lain yang lebih penting. Misalnya kalau saya stuck di operasional, saya jaga toko apa semua, kan saya mungkin tidak melihat, misalnya kalau saya ada manajer, saya mulai mundur, saya lebih refreshing, saya ketemu orang, saya belajar apa semua, saya ada personal growth, kemudian saya bisa melihat, oh ternyata kita harus ganti sistem kita kurang bagus. Oh ternyata kita harus hire orang audit, tim audit. Kenapa? Karena tidak ada yang implementasi, kita punya SOP. Kita kasih SOP ke tim, tapi tim tidak pernah jalankan. Kalaupun dijalankan cuma bertahan misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian lupa semua. Nah, hal-hal seperti itu kan kepikiran ketika kita actually detach from the business per se ya. Dalam arti kita nggak stuck di dalam hamster wheel itu, tetapi kita bisa melihat lebih jernih dari arah yang lebih besar atau lebih luas. Jadi saya rasa itu sih, kalau kita maksudnya mau pengembangan di bisnis, ya tidak bisa terlalu stuck di operasional. Bagus, memang benar untuk pengalaman dan ibaratnya untuk ibaratnya tidak dimainkan lah sama karyawan, ya tentunya kita harus punya technical abilities dan pengalaman untuk mengerti fundamentalnya. Tetapi at some point kita terutama business owner saya rasa harus menarik diri ke arah yang lebih tinggi, kemudian kita harus belajar untuk delegate, untuk menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan memang ibaratnya tidak segampang itu. Saya pun masih belajar, masih sangat belajar banyak dari papa sama kakek saya dalam hal ini. Tetapi kalau dari pengalaman saya sih, yang penting jangan menyerah. Pasti suatu saat kita akan menempatkan orang yang salah di posisi yang salah, sudah pasti. Dan jujur dari pengalaman saya tidak kurang dari 1, lebih. Jadi ada beberapa kali tuh saya penempatan juga salah. Dan maybe that's the reality, bahwa tidak ada yang perfect, bahwa kita tidak mungkin susah untuk mengandalkan intuisi kita untuk orang ini tepat buat perusahaan ini. Semuanya kita harus coba dan kita harus running, kemudian kan kita evaluasi kerjaan mereka seperti apa 3-6 bulan ke depan. Dan yang paling penting ya itu ya, kita harus ada sesi coaching, mentoring, sama counseling sama mereka. Kalau saya pribadi sih dalam praktek usaha saya memang mentoring sama coaching ibaratnya adalah dualisme yang tidak bisa terpisah ya. Ibaratnya ini dua harus berjalan bersamaan. Karena mungkin kalau coaching kan maybe ya, I assume kan coaching lebih ke technical. Kalau mentoring kan mungkin lebih mindset ya. Dua-duanya berjalan juga. Karena biasanya leader-leader kita yang baru mungkin kalau leader kita yang baru kan dua-duanya nih, sebagai seorang leader dia juga mau mengembangkan diri atau mencari nih saya leadership seperti apa. Kemudian mereka pun secara technicality mungkin tidak sekuat itu. Ibaratnya belum ada jam terbang. Nah, untuk coaching buat beberapa orang mungkin lebih gampang ya, karena kan to the point dan exact gitu loh. Ibaratnya kalau supermarket kan ya udah barang fast moving, barang laku jangan sampai kosong. Silakan buffer, mau buffer 1-2 minggu silakan. Oh, naik harga berapa banyak? 5%. Oke, silakan. You mau buffer 1 bulan silakan. Intinya kan itu untuk menambah profit tapi tidak membebani kita punya kapasitas gudang dan juga tidak membebani kita punya day of inventory, cash flow kita, nggak pengaruh di situ. Nah, kalau untuk technical gitu kan sangat detail ya. Nah, kalau misalnya kita udah baru kita melihat juga, misalnya sekarang manajer kita sudah lumayan lama lah 1-2 tahun bekerja, secara technicality sudah kuat, ya udah mungkin coachingnya kita nggak terlalu dalemin, daripada kita ulang-ulang terus kan dia jadinya bosen takutnya. Kita ketemu kok ulang-ulang terus. Nah, ketika kita tahu nih, kita menyadari bahwa mereka udah bagus di sisi technicality-nya, kita kemudian lebih fokus ke mentoringnya.
Dan saya setuju seperti katanya Pak Guru, bahwa untuk mentoring itu butuh waktu yang sangat lama dan long horizon. Kalau di saya sih, saya mulai mentoring orang ketika saya tahu ini orang komitmen di perusahaan saya. Dan benar-benar ibaratnya mungkin bisa kerja 5-10 tahun atau bahkan sampai pensiun untuk mengembangkan perusahaan ini, perusahaan kita bersama. Makanya untuk sesi mentoring saya juga sama tim ibaratnya mungkin tidak ada jam pasti ya. Tapi ketika saya misalnya kunjungan langsung ke supermarket, saya ketemu mereka, kadang-kala saya cuma ada waktu 15 menit ya, saya coba mentor mereka sedikit demi sedikit, kadang 30 menit sedikit demi sedikit. Dan memang saya rasa untuk di prakteknya ya, mentoring sedikit lebih susah karena kebanyakan kalau dari sisi kita praktek bisnis kan kita lebih fokus hal-hal yang ibaratnya lebih konkret ya, tentang penjualan, tentang omset, barang ini kosong, kok prinsipal ini seperti ini, promonya kok tidak dipajang, kasirnya kenapa malfunction, kenapa sistemnya error, kenapa ada selisih ketika di opnam, kenapa terjadi fraud, dan selebihnya. Jadi saya rasa coaching sedikit lebih gampang, karena kan ibaratnya lebih terlihat lah, sedangkan mentoring itu bisa dibilang lebih soft ya, soft skill yang memang harus diimplement kepada mereka dan memang butuh waktu untuk melihat itu perubahan, itu butuh waktu yang sangat panjang. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi ya mentoring itu sama seperti membentuk bonsai. Seperti yang kita ketahui tanaman bonsai kan tidak bisa 1-2 hari langsung lekukannya bagus atau tiba-tiba rimbun apa semua. Itu membutuhkan mungkin 1-2 tahun, bahkan yang saya tahu ya, yang saya pernah lihat dokumentarinya about bonsai. Actually bonsai yang paling lama tuh ada yang sampai 35-50 tahun plus. Di mana orang yang membentuknya itu benar-benar sudah tua sekali, udah kakek nenek, udah umur 70-80 tahun. Dia bentuk itu bonsai yang sangat bagus sekali itu ketika dia umur 30-40. Dan saya rasa mungkin semua praktisi bisnis sama seperti itu. Kita membentuk bisnis ini sama seperti membentuk bonsai. Jadi ibaratnya kita melakukan apa yang bagus buat perusahaan ini untuk selalu survive dan terus bertumbuh dalam melewati segala masa, baik itu masa bagus maupun masa seperti resesi atau ketika terjadi kemarin COVID ya, terjadi kesulitan dan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai owner bisnis ibaratnya mitigate lah dan istilahnya bisa manuver seperti itu. Oke, kalau bagian saya mungkin itu aja cukup ya Pak. Maaf nih Pak kalau misalnya melebar kemana-mana. Tapi kurang lebih kalau secara gambaran detail dan tadi udah dijelaskan sangat bagus lah sama Pak Guru. Kalau saya mungkin sedikit bagi pengalaman aja lah dari pengalaman kakek saya, papa dan saya pribadi. Kurang lebih itu dan terima kasih.